Baik, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang waspada dan rasa takut yang akan dibawakan narasumbernya Bapak Jatmiko, Bapak Bayu Jatmiko yang alhamdulillah berkenan hadir di malam hari ini menemani kita bersama-sama studi bareng bersama ya. Namun sebelumnya marilah kita membaca invokasi. Baiklah, kita mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga masing-masing yang merasa satu denganmu oleh karena itu mengetahui bahwa ia satu dengan yang lain. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Selesai. Baiklah, langsung saja kami sarahkan panggung ini kepada Pak Bayu Jatmiko. Namun sebelumnya Bapak Ibu, karena kita waktunya panjang ya, 2 jam, apabila ada yang pada saat Bapak Bayu Jatmiko menyajikan materi, misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa ditulis melalui kolom chat. Kepada Bapak Bayu Jatmiko dipersilahkan. Terima kasih Ibu Umi. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan ya, saya Bayu Jatmiko. Saya terima kasih pada Bu Umi dan Pak King ya untuk menawarkan saya untuk mengisi kembali di sini. Saya udah dulu ya, udah lama, cukup lama ya, 2 bulan yang lalu saya isi. Kembali lagi saya diminta isi ya, ada waktu ya saya isi. Mengenai saya, sedikit mengenai saya ya, pada saat ini saya sudah membuat beberapa karya buku ya, buku saya sendiri judulnya Mortido. Itu mungkin Pak King, Pak Andas juga sudah tahu ya, Ibu Umi juga. Buku saya Mortido dan beberapa artikel juga, salah satunya masuk artikel saya masuk di buku HIMSI seri keempat. HIMSI itu Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, jadi apa yang ada dalam buku Mortido itu di intisarinya saya masukkan ke dalam buku HIMSI. Nah, pembahasan hari ini pun juga masih ada kaitannya juga dengan buku yang saya tulis ya, mengenai waspada dan rasa takut. Memang kalau saya pembahasannya nggak jauh-jauh dari sini. Ibaratnya kampanye. Ya, sekarang saya coba share screen ya. Kalau misalnya saya nge-freeze atau kata-kata saya kurang jelas, infokan saja ya. Nanti saya matikan kameranya. Siap. Oke, judul malam ini adalah waspada dan rasa takut ya. Kenapa ini saya angkat terus ya? Karena menurut saya pribadi, atau apakah kita mengarah kepada pertumbuhan atau malah kemunduran gitu kan? Sebagai manusia, sebagai peradaban juga, sebagai satu kesatuan peradaban manusia juga, gitu kan? Apakah kita uh,
akan apa terus berevolve atau malah mandek atau malah kemunduran gitu menuju kepunahan. Nah, titik poinnya menurut saya ada di sini, di waspada dan rasa takut seperti itu. Makanya penting ya seperti itu. Saya akan di pidato Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, ini kutipannya sedikit aja mengenai merasa takut di bentar, saya stop aja videonya ya. Nah, saya lanjut lagi di Konferensi Asia Afrika 1955. Soekarno mengatakan waktu itu, perhaps this fear is a greater danger than danger seperti rasa takut itu pada hakikatnya merupakan bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri. Sebab rasa takutlah yang mendorong orang berbuat tolol, berbuat tanpa berpikir, berbuat hal yang membahayakan. Kalau saya pribadi udah bukan mungkin lagi. Nah, pasti mungkin lagi pasti ada hakikatnya merupakan bahaya. Jadi bukan. Jadi bagaimana dulu Presiden Soekarno pun sudah concern terhadap hal ini ya. Itu terus saya juga akan ini berikutnya saya kutip sedikit dari novel Buddha yang ditulis oleh Deepak Chopra. Jadi ini dikisahkan Pangeran Gautama itu kan bermeditasi ya, ya bertapa gitu. Dia akhirnya sampai di pintu gerbang neraka. Nah, sesampainya di pintu gerbang neraka, ini kutipan di spoiler dia, spoiler di kisah novel Budanya Deepak Chopra. Nah, jadi ketika sampai di gerbang neraka itu tidak ada setan yang mau mendekatinya gitu kan. Soalnya setan itu bilang nggak ada dosa yang mau ke sini, jangan masuk, dibilang begitu kan. Cuma tetap Gautama ingin masuk. Menurut beliau dia udah mengenal ketakutan dan ketakutan adalah senjata utama maut. Biarkan aku mengalami siksaan paling parah, maka ketakutan tak akan mengusikku lagi. Nah, ini pendapat dari uh, Gautama yang diterjemahkan oleh Pak Chopra dalam novelnya seperti itu. Nah, jadi dari sini ada kira-kira ketakutan ini sudah menjadi konsep itu. Oke, next. Nah, ini kalau di David Hawkins ya, ini Andreas, Andreas ini kalau saya lagi nongkrong gitu bareng Pak Andreas, eh, yang keluar ini nih. Di David Hawkins pun juga Fear masuk ya. Fear masuk di sini, di bawah Desire, di atasnya Grief. Nah, kalau di sini kan waspada apa nih di sini kayaknya belum ada waspada ya. Oke. Nah, di bawahnya Fear ini udah ada Grief, Apathy, Guilt, and Shame ya, dan Shame. Sebenarnya kalau kita lihat di bawah fear ini jatuhnya udah ke gangguan psikologi semua ini kan, udah apatis, masa bersama, Sam itu sebenarnya bukan hanya sekedar malu, tapi lebih ke tidak bisa menghargai diri sendiri ya, menyedihkan lah, istilahnya menyedihkan itu Sam. Walaupun di sini fear ini masuk di sini. Kalau saya pribadi fear ya induknya gangguan psikologis, tapi itu nanti kita bahas. Oke, jadi gampangnya nih kita bandingkan antara rasa takut dan waspada ya. Eh, Bagi saya dalam buku saya itu takut dan waspada itu bagaikan apa ya, dua tolak belakang lah seperti itu. Jadi maka kita bisa ambil pemahaman seperti ini. Takut maka waspadalah yang membuat kita berbuat dengan berpikir kan gitu. Jadi kayak kebalikannya. Kemudian dalam kisah Gautama, ketakutan adalah senjata utama maut. Keadaan adalah senjata utama keselamatan. Ya kan?
Kalau kita kalau kita takut gitu kan ya buru panik ya, bukannya selamat malah malah nggak selamat. Oke, butuh kewaspadaan gitu kan. Apalagi banyak kejadiannya lagi banyak bencana dan musibah di negara kita di Pulau Jawa ini, dan memang banyak ketakutan dan trauma-trauma ya. Itu kan yang perlu kita asah supaya menjadi rasa waspada, supaya bisa kembali menjadi rasa waspada. Nah, karena kewaspadaan itu adalah jalan utama keselamatan ya, anggap aja seperti itu, maka sebetulnya waspada ini adalah kemampuan kita untuk beradaptasi kan gitu. Ini yang menjadi salah satu kemampuan manusia ya. Jadi dia menggunakan rasa waspadanya untuk beradaptasi. Misalnya kalau beruang butuh mungkin puluhan ribu tahun atau jutaan tahun untuk berevolusi, merubah bulunya berwarna hitam menjadi berwarna putih di kutub gitu kan. Kalau beruang ya, kalau manusia cukup berburu beruang diambil bulunya. Di kutub gitu kan, manusia purba misalnya kan kayak gitu kan. Jadi ini adalah kemampuan adaptasi manusia seperti itu. Jadi di mana waspada ini akan merangsang kita dalam berpikir, dalam dalam mereka sama rasa berpikir. Jadi eh, mengapa sih kita harus merasa takut gitu kan? Nah, ini saya ambil sederhana aja karena waspada itu untuk membuat kita lebih waspada itu adalah sebenarnya jalan kita tuh menuju evolusi itu waspada, maka takut ya kebalikannya gitu, jangan-jangan takut ini membuat kita evolusi gitu kan, kebalikannya evolusi jadi kemunduran lagi jangan-jangan. Seperti itu. Jadi dari sini coba kita mencoba. Sekarang kita coba dari takut dulu. Takut bagaimana hubungannya dengan devolusi ya. Oke. Pertama dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian gitu dari Google tuh ada itu banyak banyak informasi mengenai volume otak manusia yang mengecil. Jadi diketahui semenjak 20.000 sebelum Masehi hingga sekarang itu volume otak itu mulai mengecil. Dan pengecilannya semakin cepat mulai dari 3.000 tahun yang lalu atau sekitar 1.000 sebelum Masehi. Itu volume otak kita terus mengecil kayak gitu kan. Kebalikannya dari zaman manusia yang terus hingga 20.000 sebelum Masehi itu volume otaknya meningkat gitu kan. Nah, tiba-tiba itu informasi yang ada di banyak lah disebut di sana udah diteliti dan masih dicari ya penyebabnya kenapa ya, kenapa dulu volume otak manusia bisa meningkat sampai 20 sebelum Masehi kan gitu kan, karena evolusi itu kan salah satunya diyakini kan terkait dengan volume otak manusia yang semakin berkembang gitu kan ukurannya. Nah, kok semakin mengecil malahan ke sini-sininya gitu ke zaman modern ini gitu kan, ada apa? Nah, pertama yang perlu dicermati adalah semenjak 20.000 sebelum Masehi itu manusia sudah mulai bercocok tanam. Udah istilahnya itu domestikasi tanaman. Jadi tanaman itu dilokalkan lah seperti itu. Nah, bisa jadi ini salah satu apa ya? Salah satu simbol manusia mulai takut ya. Dalam artian bertanamnya itu tidak berdasarkan rasa waspada dalam artian memperhatikan lingkungannya ya, tapi berdasarkan rasa takut. Jadi membuka lahannya itu dengan serampangan lah istilahnya gitu ya, dengan tidak memperhatikan lingkungan, tidak seperti orang anggap aja orang Badui gitu kan, orang Badui kan selalu memperhatikan lingkungannya seperti itu dalam bercocok tanam. Nah, mungkin saja semenjak manusia mengenal pertanian gitu mereka akan buka lahan dengan tidak memperhatikan lingkungan seperti itu kan. Jadi dia menanam itu dengan rasa ketakutan bukan rasa waspada seperti itu, jadi tidak lingkungannya tidak terperhatikan. Seperti itu kemungkinan terjadi kan, karena ya mungkin takut kelaparan atau takut bencana alam, karena kita tahu pada saat 20.000 sebelum Masehi itu terjadi ada yang bilang banjir bah, ada yang bilang zamannya zamannya ketika
iklim berubah ya. Zamannya ketika air laut meningkat seperti itu kan. Jadi tadinya yang ada Sundaland yaitu Kalimantan, Jawa, Sumatera itu nyatu kan gara-gara air meningkat akhirnya terpisah-pisah. Nah, bisa jadi karena ada bencana seperti itu manusia timbul rasa takutnya melebihi rasa waspadanya seperti itu. Nah, jadi dari situlah dari ketakutan itu mungkin volume otak mulai mengecil. Nah, yang menarik lagi adalah 3.000 tahun yang lalu itu volume otak dipercepat mengecilnya. Jadi 20.000 sebelum Masehi itu sudah mengecil, nah 3.000 tahun yang lalu malah lebih cepat lagi mengecilnya. Ada apa kan gitu. Nah, nah, yang ini ada di buku saya. Jadi menurut menurut asumsi saya itu peradaban kita itu terbiasa menggunakan rasa takut di zaman kerajaan nih 1000 sebelum Masehi. Ini kira-kira berlangsung kurang lebih 2.500 tahunan lah, 2000 tahunan lah, 2000 tahunan. Jadi ibaratnya sistem raja lah, sistem pemegang kekuasaan gitu kan. Raja yang menentukan hidup matinya rakyat lah gitu kan. Kekuasaan raja itu hampir sangat mutlak ya, di zaman kerajaan ya. Dan mungkin kita nggak bisa membayangkan ya seperti apa sih kehidupan zaman kerajaan gitu. Seberapa takutnya rakyat terhadap kerajaan, terhadap raja gitu kan, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir mudah aja gitu. Ibaratnya Raja Lalim itu kayak Korea Utara gitu lah kan, diktator gitu kan, pemimpin yang diktator seperti itu. Nah, ada pertanyaan tadi ya. Ya ini mau dijawab dulu Ibu Umi aja. Ibu Umi bertanya, otak mengecil apa ada pengaruhnya dengan kecerdasan? Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Riset ya dari penelitian-penelitian itu masih simpang siur banget jawabannya. Ada yang bilang karena manusia sudah tidak berburu lagi, ada juga yang bilang karena manusia terlalu banyak sehingga manusia nggak perlu problem solving. Ibaratnya kita hidup di zaman yang manusianya banyak sehingga yang mikir sedikit, yang lainnya cukup kerja-kerja aja gitu. Jadi penggunaannya kurang, jadi otak mengecil. Jadi banyak sekali penyebabnya seperti itu. Cuman yang kita pasti tahu kan, salah satu tujuan dari evolusi adalah salah satu hasil dari evolusi adalah meningkatnya volume otak. Itu yang pasti. Dalam artian proporsi otak dan badan itu manusia paling tinggi proporsi antara otak dan badan. Boleh aja otak paus lebih besar daripada otak manusia. Otak gajah lebih besar daripada otak manusia manusia dengan otaknya gitu. Jadi manusia dan otaknya ini proporsinya paling besar dibanding hewan lainnya. Itu adalah hasil dari evolusi kan gitu. Seperti itu. Itu sih jawabannya. Kalau dari ilmuwan sendiri masih simpang siur. Masih simpang siur apa jawabannya kayak gitu. Menurut saya sih ada, menurut saya pribadi. Gitu. Dan masih terus diteliti hingga sekarang. Karena sampai sekarang pun juga masih bingung ya. Kok kenapa volume otak ini mengecil gitu kan. Masih bingung. Nah ini yang coba saya masukkan. Saya kasih asumsi atau pendapat baru. Oke, gitu kira-kira Ibu Umi jawabannya apa masih ada kurang jelas atau masih banyak kan? Oke, ya siap. Saya lanjut lagi. Jadi tadi sampai sistem raja ya. Jadi raja sebagai pemegang kekuasaan. Kekuasaan ini kan tentu saja apa ya ditakuti lah. Mau sebijak sih ada rasa takut terhadap raja gitu kan. Nah, jadi di sini ketakutan pun pasti akan bertumbuh ya. Apalagi jumlah raja yang lalim sama jumlah raja yang bijak itu raja yang lalim deh. Karena kekuasaannya besar ya godaan. Godaan kekuasaannya besar. Makanya kan sekarang sistem pemerintahan diganti ya. Pemerintahnya nggak jadi terpusat nama raja ya. Seperti itu. Contohnya kita lihat aja deh raja-raja yang raja apa namanya yang bijaksana gitu paling cuma awal-awal aja kan. Hayam Wuruk gitu kan, Sanjaya gitu di Mataram Kuno gitu kan. Mereka raja-raja awal bijaksana. Kemudian ketika mereka punya selir banyak, punya istri banyak gitu, lahir anaknya banyak, anaknya malah rebutan kekuasaan.
udah ditakutin, hanya perang-perang aja, rebutan kekuasaan gitu kan. Jadi rakyatnya pun terbengkalai gitu kan. Takutannya besar. Itu zaman kerajaan. Nah, oke, berikutnya. Nah, di awal Masehi ini mulai masuk di zaman agama ya, terutama di Eropa ya. Jadi akan anggapnya ya, jadi pemuka agama ini yang di Eropa ya, itu kan dia kekuasaan agama lebih besar kekuasaan pemuka agama. Sama raja sekarang rakyat takut dosa karena kalau dosa dihukum sama siapa, pemuka agamanya sendiri. Gitu. Jadi sampai ada dulu di Eropa itu sampai ada surat jual beli, surat pengakuan dosa ya. Soalnya kalau nggak beli surat pengakuan dosa dia dihukum sama pemuka agamanya kayak gitu-gitu. Jadi awal Masehi itu ya agama sempat mengambil alih posisi eh, kekuasaan raja dan rakyat takut ya, ada ketakutan terhadap para pemegang kekuasaan dipegang oleh agama seperti itu. Jadi ada perpindahan. Nah, ini mungkin juga menenggarai ketakutan. Oke, terus lanjut. Nah, bagaimana sekarang? Nah, kan agama itu kan akhirnya lepas kekuasaan ya setelah adanya Leonardo da Vinci itu kan orang akhirnya berpikir melawan eh, melawan penolakan mengenai penolakan terhadap kekuasaan agama gitu kan. Terus Galileo kayak gitu. Awalnya apa agama atau di sini Gereja Katolik waktu itu kan menolak kan, anggapan Galileo dan beliau dipenjara kan. Akhirnya kena menerima. Nah, itu pelan-pelan agama berkurang tuh. Nah, sekarang gantinya apa? Ekonomi. Megang kekuasaan bukan lagi raja, bukan lagi para pemuka agama, tapi lebih ke ekonomi. Oke, saya stop dulu. Ini ada yang bertanya. Apa Mas Bayu Jatmiko percaya dengan teori evolusinya Darwin? Terima kasih. Nah, soal teori evolusi percaya nggak percaya ya, eh, ada banyak apa? Ada banyak berseliweran pendapat yang kita pun sebenarnya tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak seperti itu kan. Cuman yang kita tahu pasti ya, ada perbedaan volume otak kan, ada perbedaan volume otak antara manusia dan hewan seperti itu, kayak gitu. Dan bagaimana posisi waspada otak volume otak ini gitu kan, seperti itu. Cuman kalau dibilang percaya untuk saat ini sementara lebih condong percaya, sementara ya, dalam artian kalau ada hasil riset yang lain ya terbuka terbuka aja gitu kan. Tapi mengenai teori evolusi sendiri pun Darwin itu kan masih simpang siur ya. Dia sendiri pun masih simpang siur. Dalam artian teorinya ini saya nggak tahu sih di mana salahnya, di mana misalnya di mana kurangnya saya kurang dalam. Cuman kalau saya teliti lebih jauh ya masih banyak 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 penambahan sana sini gitu dari yang sekarang. Jadi apa? Banyak penambahan dari teori evolusi sendiri ya. Itu banyak banyak perubahan juga dari teori-teori evolusinya itu. Masih terus diperbarui lah ibaratnya gitu. Oke, itu pertanyaannya Ibu Mulyawan ya, apa Bapak Mulyawan? Kira-kira itu seperti itu. Oke, apa masih saya lanjutkan lagi ya? Atau kalau mau tanya lagi silakan di chat. Oke, sekarang bagaimana ekonomi ini sebagai penguasa menggantikan agama dan raja ya. Jadi kalau dulu eh, ketakutan terhadap raja atau pemegang eh, pemuka agama yang pegang kekuasaan terlalu besar. Nah, sekarang kekuasaan dipegang ekonomi. Jadi kalau ekonomi ini udah yang megang itu pemilik modal jadinya sekarang ya. Jadi dulu kalau ibaratnya dulu dia megang Satria, Brahmana, sekarang pedagang. Pedagang itu apa sih? Wasisa apa? Waisa ya. Nah, jadi sekarang pedagang yang megang nih, yang megang kekuasaan kalau zaman now nih ya, zaman ekonomi ini. Jadi bagaimana hubungannya nih antara pemilik modal ya, dan rakyat ya. Nah, di sini menariknya. Jadi ada perubahan, ya, ada perubahan paradigma. Jadi kalau zaman raja dan pemuka agama itu mengendalikan rakyat dengan rasa takut ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau di zaman pemilik modal ini mengendalikan masyarakatnya dengan ketakutan dan keserakahan, nambah. Jadi ibaratnya takutnya ini
berubah jadi keserakahan. Uh, Jargonnya kan ini apa? American Dream. Jadi kalau di Amerika itu kan ada American Dream. Jadi semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk kaya. Kan seperti itu jargonnya. Yang pada kenyataannya tetap gapnya nggak habis-habis, gapnya nggak pernah berkurang gitu kan antara yang kaya dengan yang miskin, tetap gapnya ada, apa namanya, tetap berjaraknya tetap signifikan ya, tidak terlalu berkurang terlalu jauh. Karena apa? Karena tidak terjadi pemerataan kesejahteraan, yang terjadi adalah pemerataan keserakahan. Itu kritiknya ya. Bukan kesejahteraannya, bukan kekayaannya yang merata, bukan kesejahteraannya yang merata, tapi keserakahannya yang merata. Dalam artian gini, ketika zaman raja-raja gitu, mungkin rakyat nggak akan berpikir menjadi kaya raya, nggak akan. Tapi ketika zaman sekarang, semua orang pengen kaya raya, bisa berpikir kaya raya gitu kan. Masalahnya kaya rayanya ini atas dasar apa gitu kan? Kaya rayanya atas dasar apa? Takut miskin kan gitu. Jadi tetap ketakutan dan keserakahan jadinya. Jadi tetap takut jadi main gitu kan. Pengen kaya karena takut miskin. Kalau dulu zaman kerajaan mungkin nggak akan kepikiran. Takut miskin nggak akan kepikiran, ya hidup itu aja gitu. Juga karena sesuatunya mungkin kecil gitu. Sekarang kan seolah-olah terbuka ya, seolah-olah terbuka. Tapi ya itu hanya keserakahnya aja yang merata. Ini bukan berarti saya tidak apa dentangan dengan orang yang ingin jadi kaya ya, cuman ini bahwa orang-orang tentu berusaha ya untuk hidup sejahtera, ya itu pasti. Cuman atas dasar apa gitu kan? Apakah atas dasar ketakutan, apa atas dasar rasa waspada? Kalau atas dasar ketakutan, udah otomatis itu akan berubah menjadi keserakahan, kan gitu. Kalau atas dasar waspada ya kita akan mencari kekayaan dengan rasa waspada. Nah, sederhana itu aja sederhananya. Dan itu beda jauh. Mencari kesejahteraan dengan rasa waspada dan mencari kesejahteraan itu beda jauh. Gitu. Kalau ketakutan ya ujung-ujungnya jadi serakah, ujung-ujungnya bisa korupsi. Sederhana gitu kan, sederhananya melanggar undang-undang dalam mencari kesejahteraannya kan kayak gitu. Jadi tetap ya, dan kita manfaatkan peluang memang kalau kita memang udah zaman ini sudah bisa untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, ya laksanakan itu dengan rasa waspada. Kira-kira seperti itu. 3 zaman yang menurut saya membuat volume otak kecil mungkin ya, ini asumsi. Karena menarik sekali menurut saya nih, volume otak tiba-tiba ngecil gitu kan dari 20.000 sebelum Masehi sampai sekarang gitu. Oke. Ini adalah hubungannya proses bagaimana ketakutan menjadi keserakahan. Jadi takut itu akan mengarah kepada kecemasan. Kecemasan itu kan ketakutan terhadap hal yang tidak pasti. Misal takut masa depan, nah itu kecemasan ya. Terus bulan depan saya makan apa gitu kan. Misalnya yang nggak punya duit, yang hidupnya nggak gajian gitu, yang hidupnya usaha gitu kan dari jualan gitu. Bisa nggak ya saya makan bulan depan? Kan seperti itu. Nah, kecemasan ini akan menuju pada keserakahan. Nah, kenapa sih kok bisa ya kecemasan jadi keserakahan? Nah, karena untuk menghilangkan kecemasan digunakanlah yang namanya ketergantungan, atau bahasa dalam spiritual biasanya kemelekatan. Nah, ini yang jadi makanan empuknya para pemilik modal ya. Jadi terus kasih iklan segala macam, diperlihatkan kekayaan supaya orang itu berpikir untuk menghilangkan kecemasan dia harus menjadi kaya. Dia tidak mencari sumber kecemasannya apa sih, gitu kan? Mungkin bisa trauma atau masa lalu yang kecil, dia nggak ngarah ke situ. Tapi diarahkan untuk menghilangkan kecemasan, kamu perlu membeli ini loh, membeli itu loh, seperti itu. Jadi ketika bisa membeli, oh cemasnya hilang nih. Tapi begitu nggak bisa membeli, muncul lagi cemasnya kan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya akan berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Jatuhnya ke kesalahan. Jadi itu kontrolnya. Jadi mengontrol dengan kemelekatan. Gitu. Tawarkan terus kayak gitu. Jadi pengendalian manusia melalui rasa takut dan serakah. Itu saat ini kondisinya. Cuman ya kita kan bersyukur ya. Kan kita juga pendidikan yang tidak menakut-nakuti lagi, ya kan. Juga di PAUD seperti itu kan. Pak Victor juga kalau ngajar di mana-mana gitu.
keliling itu juga dengan rasa bahagia gitu kan, tidak dengan rasa takut. Nah, itu tujuannya kan supaya nanti kalau udah gede anak-anak ini nggak jadi koruptor gitu. Mencari uh, apa rezeki, mencari nafkah gitu dikikis diganti rasa bahagia dan rasa waspada. Itu yang kita kembangkan. Nah, itu kok bilang ini saya masih nyambung ya. Bagus suaranya, lanjut. Oh ya masih ya. Ya kok videonya hilang. Video jadi nggak apa-apa. Oh ya ini dia di sini. Oh ya lanjut ya, saya lanjutkan. Nah, distopianya volume ini distopia itu kayak mimpi buruk ya. Mimpi buruk masa depan itu volume otak terus mengecil ya. Saya nggak tahu nih. Tapi katanya nih dengar-dengar sih volume otak udah kembali meningkat ya di sekitar tahun 19 mulai awal 1980 1900-an awal lah. Itu volume otak udah mulai meningkat ya. Mudah-mudahan sih ada mungkin ada hubungannya dengan pengetahuan yang cepat apa ya, cepat meningkat ya. Apa namanya? Semakin menyebar ya ilmu pengetahuan di dunia. Jadi film otak ya mudah-mudahan sih kembali meningkat ya. Terus terus kemudahan lingkungan kalau dari lingkungan bumi kita rusak kan ya lama-lama orang yang sulit sama kali kan tentu orang-orang yang tidak punya resource ya terbatas ya. Dan hidupnya terbatas dalam kategori kurang mampu akan lama akan punah gitu kan. Bisa hanya orang-orang yang pemilik nama jadi orang pada umumnya karena ya orang-orang yang nggak punya harta kan udah hilang kan jadi mereka jadi orang pada umumnya juga jadi nggak jadi eksklusif lagi kalau bumi udah rusak ya kan ini emang kita jadi masalah bersama ya lingkungan bumi yang rusak ini ya kita perlu belajar sama orang Badui ya karena mau nggak mau ya kita harus gimana ya kita introspeksi ya maksudnya gini orang Badui itu kan menganggap eh, naik kendaraan bermotor itu aja merupakan suatu ancaman buat lingkungan makanya mereka nggak mau naik kendaraan bermotor kan gitu asapnya mereka lihat knalpot keluar asap gitu kan udah wah ini mencemari lingkungan gitu kan itu kan udah kesadaran ancaman buat mereka itu yang membuat mereka nggak akan naik kendaraan bermotor seperti itu kan sementara masyarakat pada umumnya termasuk kita kita ini kan cek-cek aja ya kalau naik kendaraan bermotor kan tidak ada kesadaran oh ini mencemarkan lingkungan nih tidak menganggap itu sebagai ancaman seperti itu kan jangan kan rasa takut terhadap apa namanya polusi gitu kan anggap ancaman aja juga enggak kan gitu itu kan kesadarannya kan belum tumbuh hilang kan belum tumbuh lagi hilang namanya kesadaran yang dimiliki orang-orang Badui mengenai lingkungan itu tidak dimiliki lagi oleh kita kita berusaha membangkitkan kesadaran ini kan dengan adanya mobil listrik kan kan ada mobil listrik gitu juga dengan sabun misalnya orang Badui kan nggak pakai sabun buat mandi gitu buat nyuci baju nggak pakai sabun karena sabun bisa merusak air kan air 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 buat mereka dipakai gitu kan akhirnya nggak mikir ke sana gitu ya mudah-mudahan aja nanti masa depan ada sabun yang tidak merusak lingkungan secara mobil listrik ada sabun yang organik yang misalnya nggak merusak air kan gitu jadi ya kesadaran kita tumbuh lah seperti itu jadi kembali waspada yang tadinya kita nggak anggap sebagai ancaman kita mulai paham kalau itu berbahaya itu distopianya mengapa rasa takut berbahaya. Oke, sekarang ini saya masuk sedikit ya, ini teori sedikit aja mengenai proses terbentuknya rasa takut ya. Pertama, rasa takut pada anak kecil. Ini paling sering dibilang wajar nih, wajar anak kecil takut kan gitu. Kalau udah gede, kok masih takut aja sih? Kan udah gede kan gitu ya bahasanya ya. Nah, kenapa sih rasa takut anak-anak kecil ini gampang muncul ya? Jawabannya sederhana sebetulnya, karena anak kecil otaknya belum mampu berpikir seperti layaknya orang dewasa. Jadi anak kecil tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang
tingkat kesulitannya cukup tinggi sehingga otaknya ngeblank ketika ada masalah. Karena ngeblank dia takut gitu. Karena kan takut itu tidak mau berpikir ya. Nah, ini sebetulnya harus dilindungi, jaga ya, supaya memori-memori ketakutannya pada anak kecil itu nggak terlalu banyak. Ini tugas orang tua sebetulnya, tugas orang tua. Dan terima kasih juga buat Ibu Umi, Pak Victor yang di, berkecimpung di bidang ini ya, untuk berjuang di sini. Ya, jaga ancaman-ancaman supaya anak bisa berpikir waspada. Ini peran orang tua. Jadi logika anak terasa terancam, anak akan menangis. Ketika anak nangis, ibu akan hadir membantu dia. Nah, itu udah logika, membentuk logika dia gitu kan, sebab akibat gitu kan. Oh, saya nangis, ibu saya datang nolong nih. Nah, kalau ibunya nggak, responnya nggak bagus, cuekin lah. Jangan, jangan terlalu banyak lah. Kita harus isi memberi waspada di anak kecil. Kemudian takut kan dewasa juga semua orang bisa mengalami trauma termasuk karena bencana ya. Jadi ya akhirnya nggak akan teratasi gitu. Akhirnya timbul rasa takut, terekam memori kayak kan, memori ketidakmampuan mengatasi ancaman. Nah, berikutnya takut karena stres. Nah, ini takutnya ini berulang-ulang. Ya, tes tes. Ya, Oke. muncul lagi. Ya, Tadi hilang. ya, ya, tadi putus. Lanjut, Pak Bayu. Ini sangat ya, ulang ya. Jadi bergerak di bidang jualan dari toko ke toko, ditolak mulu. Akhirnya mental block. Nah, ini takut karena stres. Terus lagi ya. Oke. Dari malam Pak Baju, menurut Bapak, apakah fenomena di dunia ini di mana penganut menurut paham patriarki dilandaskan juga dari rasa ketakutan dari pihak maskulin terhadap kekuatan feminisme, ya termasuk termasuk ya, makanya kan ada apa ya, ada perjuangan kesetaraan gender ya, seperti itu juga terjadi kayak gitu. Bisa jadi kan ada isunya, misalnya ada isu ya, ada pendapat, ada pendapat kalau zaman Lemurian itu ya kalau nggak salah ya, yang sebelum itu katanya yang berkuasa itu perempuan, ya, pemimpinnya perempuan. Kalau Atlantis pemimpinnya laki-laki. Nah, ada ya paham-paham, paham-paham yang apa namanya, sebenarnya paham itu nggak masalah, tergantung apakah uh, kan gitu, apa yang kita kedepankan gitu kan. Sama aja kayak kita mendidik anak gitu, apakah kita kedepankan rasa takut atau rasa waspada ke anak kan gitu. Apakah kita ingin anak-anak kita nurut tapi takut kan gitu. Apa kita bisa menjelaskan kenapa kamu harus ini, kenapa harus begini, apa alasan logisnya sehingga anak itu waspada seperti itu. Jadi menurut saya paham-paham apapun memiliki potensi seperti itu kan.
apakah dia memanfaatkan rasa takut atau tidak gitu kan. Bisa saja dia memanfaatkan rasa takut, bisa juga tidak. Mungkin begitu jawabannya ya. Jadi kalau yang bijak mungkin yang baik patriarki maupun matriarki gitu kan, yang berkuasa gitu. Ya kalau dia menggunakan rasa waspada ya mungkin aja bisa bertumbuh. Tidak menguasai dengan rasa takut. Kira-kira begitu jawabannya Ibu Karenina. Jadi poinnya itu sih menurut saya bukan di pahamnya ya, tapi bagaimana persepsi kita takut dan rasa waspada. Oke, kalau ada masih ada yang ditanyakan, silakan bicara lagi. Saya lanjut lagi. Nah, jadi uh, mungkin berusia cukup senior ini ya, sudah tidak merasakan lagi artian coba kayak anak mah buat apa sih bahas-bahas rasa takut kan gitu. Padahal ya takut itu ya berkembang jadi berbagai gangguan psikologis gitu kan. Yang kita rasakan, yang kita rasakan sekarang, kemelekatan atau ketergantungan itu yang kita rasakan dan sebenarnya akarnya takut-takut juga gitu. Akarnya ya karena kita terbiasa itu dalam ketakutan gitu. Akhirnya timbul kecemasan, timbul ketergantungan, timbul kemelekatan kan gitu ya. Ini yang jadi PR kan sampai sekarang. Nah, kira-kira itu ya kesimpulan bahayanya rasa takut mengapa sebisa mungkin lah kita dari sekarang bagi yang punya bawahan yang bertindak sebagai atasan ya jangan nakut-nakuti bawahan supaya nurut. Anak-anak juga seperti itu, jangan jangan pengen anakan nurut dengan cara takuti ya tidak seperti itu juga kayak gitu. Tapi kembangkanlah rasa waspada, eling lan waspada. Nah, ini sesi 2 waspada. Oke, sebelum dilanjut mungkin ada yang mau tanya ya. Monggo Bapak Ibu partisipan yang saat ini sudah mencapai 22. Barangkali dari penjelasan Pak Bayu ini ada yang kurang jelas atau ingin sharing tentang rasa takut. Dipersilakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan para koruptor itu punyakah rasa takut? Bagaimana ini Pak Bayu? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, apakah koruptor punya rasa takut? Rasa takutnya sudah berubah, Ibu. Bapak, tadi siapa yang nanya ya? Ya, rasa takutnya itu udah berubah kalau koruptor. Jadi serakah gitu. Jadi rasa takutnya berubah jadi rasa serakah. Dan kalau di berubah itu ya misalnya ada psikolog yang mampu menggali itu. Sebenarnya keserakan itu basicnya rasa takut. Gitu. Basicnya serakah itu rasa takut sebetulnya. Takut miskin atau takut apa gitu. Jadi apakah koruptor punya rasa takut? Rasa takut itu udah berubah menjadi keserakahan. Tapi dasar dari keserakahan itu adalah ketakutan itu sendiri. Gitu. Kira-kira itu jawabannya. Terima kasih sudah bertanya, Bagaimana Pak Ibu Mulyawan? Pak Mulyawan. Mulyawan. Iya. Pak Mulyawan ya. Ya, Pak Mulyawan. Setuju, Mas. Ya, sip. Jadi kalau di penjara apa tangkap dia senyum-senyum aja dia, senyum-senyum. Tapi kalau misalnya digali sama apa ada yang bisa menggali gitu, psikolog atau hipnoterapis atau siapapun gitu, pasti kena rasa takutnya. Pasti ada kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Di sesi kedua, takut punya tapi malu nggak punya. Betul, Pak Andreas. Betul, betul. Dadah-dadah ya, dadah-dadah. Ya, makanya kita perlu rasa eling, mawas diri lah dalam mencari kesejahteraan dalam dalam berupaya untuk hidup sejahtera, waspada. Nah, saya ambil sederhananya aja. Tentu ini
pengembangan kemampan berpikir, maka volume otak meningkat. Evolusi kan gitu ya, evolusi ya. Terlepas dari benar apa tidak ke evolusi ya, siapa tahu ada yang berpendapat gua Pak kalau kita ini dari luar angkasa gitu saja kan, atau ada kita ciptakan langsung menurut dari evolusi kan memang mengembangkan kemampan berpikir maka volume otak meningkat, sederhananya kayak gitu kan. Kemampan berpikir itu terkait dengan waspada kan. Ketika kita waspada maka kita akan berpikir. Nah, ini kuncinya. Rasa waspada bersama antusias sebagai pembentuk logika berpikir. Nah, mengapa saya terus kampanyekan ini ya? Jadi waspada itu kan sebuah respon terhadap stimulus ancaman. Ketika kita waspada, maka kita berpikir ancaman tersebut, kan seperti itu. Nah, adalah stimulus dari respon rangsangan, kan gitu. Kita akan jadi antusias kalau kita mengalami rangsangan sesuatu. Nah, sebab akibat stimulus respon. Dasarnya itu, dasarnya jadi waspada dan antusias adalah bentuk logika berpikir. Fondasi dasarnya yang membuat kita mengembangkan kemampuan berpikir kita. Nah, kalau misalnya waspada ini diganti takut, bukan waspada, maka dasar antusias kita pun juga berdasarkan rasa takut, kan gitu. Antusiasnya nggak kontrol, nggak ada rasa elingnya, nggak ada rasa mawas dirinya di rasa antusiasnya gitu. Jadilah dia korupsi, melanggar undang-undang, melanggar peraturan, gitu kan, mencari celah, pajak-pajak nggak dibayar, kayak gitulah. Karena antusiasnya ini nggak dikontrol oleh rasa waspada, seperti itu. Jadi dua ini sebagai bentuk logika berpikir, waspada dan antusias. Oke, nah kita bahas logika berpikir, pengembangan logika berpikir. Jadi karena basicnya kan waspada dan antusias ya. Nah, pengembangan logika berpikirnya pun saya menyebutnya tiga pengembangan logika. Yang pertama logika sebab akibat, yang kedua logika proses, yang ketiga logika kebijaksanaan. Logika kebijaksanaan ini mungkin karangan saya sendiri kayaknya. Tapi ya kita harus bijaksana ya. Dan bijaksanaan itu pun kita coba lihat bersama. Balik. Dari berdasarkan rasa waspada dan rasa antusias dia. Jadi kalau bayi takut sebenarnya bisa juga masih berpikir logika sebab akibat karena ada rasa antusias. Itu masih ada rasa sebab akibat, logikanya masih terbentuk. Cuman tidak sebagus anak atau bayi yang menggunakan juga rasa waspada. Jadi apabila ada bayi yang cerdas tapi banyak takutnya, dia tetap bisa mengembangkan logikanya. Cuman tidak sebagus anak yang mengembangkan juga rasa waspadanya, bukan rasa takut. Contohnya begini deh, contohnya begini, sepinter-pinternya orang, kalau orang itu mengalami ketakutan lebih, pasti dia ngeblank kalau terancam gitu kan. Kalau dia menghadapi situasi ancaman realistis gitu, yang mengancam dia, yang meningkatkan emosi dia, pasti takutnya yang muncul gitu kan, bukan logika berpikir yang muncul seperti itu. Jadi pasti ada bedanya antara orang yang dibesarkan dengan rasa waspada dan antusias dengan hanya orang yang dibesarkan oleh rasa antusias saja tapi takutnya besar gitu ya. Maaf ya kalau putus-putus ya, ini kondisinya memang kurang pas. Jadi di sini untuk pengembangan logika sebab akibat ini peran ibu sangat penting ya, peran orang tua untuk ini. Baik, ini ada beberapa pertanyaan.
Pak Mulyawan, dengan cara apa mengobati rasa takut yang berasal dari rasa serakah agar para koruptor bisa minimalis atau berantas menurut teori takut? Pertanyaannya bagus sekali, Pak Mulyawan. Oke, kalau sedikit untuk membentuk cara yang mengobati atau mengatasi keserakahan ya seperti itu. Kalau saya pribadi juga saya mengembangkan dengan teknik pernapasan ya untuk bukan hanya keserakahan tapi rasa emosi ya, emosi yang bersumber dari rasa takut seperti itu. Masalahnya kan api itu harus atas kehendak sendiri. Kalau nggak atas kehendak sendiri nggak bisa kesadaran sendiri ya. Jadi ya paling mungkin edukasi dulu pertama, diedukasi kayak gitu. Setelah diedukasi baru diterapi kayak gitu. Terapi macam-macam, ada hipnoterapi atau behavior terapi. Kalau saya pakai teknik penguraian emosi kalau saya pribadi. Jadi itu bisa sebetulnya. Terus makanya daripada lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Daripada dari awal lah kita supaya anak-anak itu rasa waspadanya tumbuh ya, jangan rasa takutnya. Seperti itu. Oke, terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rasa takut berlebihan itu apakah bisa menimbulkan trauma? Terima kasih. Nah, takut berlebihan itu jadinya paranoid ya. Paranoid. Kalau trauma dan paranoid itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi bisa dari kejadian yang sama. Dalam artian begini, dalam artian paranoid bisa diawali dari trauma, tapi paranoid pun juga bisa tanpa trauma dan berikutnya bisa menjadi trauma gitu. Jadi masih berhubungan meskipun dua hal yang berbeda. Jadi kalau trauma itu kan ketakutan yang timbul karena kita tidak bisa mengatasi ancaman yang otak mau berpikir kayak apapun, kita nggak bisa ngatasin ancamannya nih, itu trauma. Lebih itu biasanya dari trauma awalnya juga, terus memori takutnya banyak gitu. Dalam artian sebenarnya anak ini misalnya nggak mengalami trauma nih kejadian-kejadian, cuman dia dimarahin terus, takutnya kayak numpuk gitu lah, takutnya menumpuk. Nah itu bisa jadi paranoid. Jadi anak akhirnya nggak berani ngapa-ngapain, membuat dia bisa mengalami risiko trauma itu bisa. Jadi akhirnya dia jadi tahu kejadian yang sebetulnya nggak selalu bahaya buat dia, cuma dia mempersepsikannya itu sangat bahaya, membahayakan nyawa dia, membahayakan keselamatan diri dia gitu kan. Akhirnya trauma itu bisa. Kira-kira itu jawabannya. Oke, saya lanjutkan lagi di pembentukan logika sebab akibat ya. Nah, oke. Nah, logika sebab akibat ini sebetulnya sebagai bentuk dasar etika moral benar dan salah. Sebetulnya ya. Cuman ini sering jadi jebakan ya. Jebakan etika moral benar dan salah dalam artian orang jadi takut salah, pengennya benar aja. Nah, ini bahaya gitu kan. Akibatnya orang akan menghafal kebenaran dan menghafal kesalahan gitu kan, menghindarinya dengan menghafal tapi tidak paham kenapa ini benar, mengapa ini salah gitu kan. Jadi malah logika sebab akibatnya nggak jalan gitu, yang jalan itu hafalannya. Hafalannya benar, hafalannya salah, kenapa nggak tahu, pokoknya ini aja dipegangkan gitu. Ini kan ini yang menjadi ada kembali terjadi akan tengah jalan itu kan, seperti itu. Pelaku itu udah nggak jalan logikanya gitu, karena dia menghafal gitu kan, sebab akibatnya nggak jalan, logika nggak jalan, jadi malah terjebak gitu kan. Nah ini yang berbahaya. Ini berbahaya kalau kita hanya di sini saja gitu, di logika seperti ini dulu dimanfaatkan anak yang penting tak takutin
supaya nurut, mana yang salah, salah dihukum, kayak gitu kan, dimanfaatkan untuk memandekan pikiran malah nggak berkembang kan gitu. Ini salah satu yang bikin kita susah mengembangkan pemikiran kan gitu kan sama oknum-oknum gitu kan. Bahkan zaman dulu aja ibu saya cerita ya sekolah gitu kan, kakak saya sekolah, perbuatan terpuji dan perbuatan baik itu beda. Ada soal jawabannya terpuji, dijawab perbuatan baik. Ya, kita jadi jalan lagi berkembang. Nah ini Natalia, Kak Natalia bertanya, Kak Bayu, kalau waspada itu bukan masuk survival mode ya? Jadi lebih banyak memproduksi hormon bisa melemah dan terus sakit. Apa maksudnya waspada di sini ada beberapa jenis dan kategori ya? Nah ini pertanyaan bagus. Nah kalau dia terkontrol dalam artian terbatas, itu bantu kita untuk beradaptasi. Jadi waspada itu untuk beradaptasi dalam artian hormon kortisol itu nggak akan merugikan kalau stresnya tipis-tipis aja gitu kan. Tapi kalau kortisolnya numpuk gitu kan, nah itu waspada ini akan berubah menjadi takut. Nah gitu. Jadi lawan tubuh bukan hanya melemah dan jatuh sakit, tapi waspadanya di sini akan berubah menjadi takut. Itu tadi yang saya maksud sebagai takut dan terbentuk karena stres. Jadi waspadanya berubah ya seperti itu. Jadi emang kita itu nggak boleh terlalu sering masuk ke mode survival ya. Itu nggak natural dalam artian kita udah ketimpa masalah tumpuk-tumpuk tekanannya. Nah itu yang memang merubah waspada menjadi takut atau marah misalnya. Tapi itu nanti kita bahas marah. Kita bahas takut dulu aja. Jadi jelas ya, jadi betul sekali kata Natali, betul waspada itu mode survival mode, dalam artian kita beradaptasi. Untuk kita beradaptasi yang menjadi masalah bila terus-terusan dalam kondisi itu kan, terus-terusan dalam situasi survival mode kayak gitu. Oke. Kira-kira begitu jawabannya, Natali. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sampai di jebakan etika moral benar dan salah. Oke, lanjut. Berikutnya adalah logika proses. Logika proses ini menarik ya. Ini kalau di dalam Hindu itu kan ada Brahma, Wisnu, Siwa kan gitu ya. Brahma penciptaan, pemeliharaan itu Siwa, pemeliharaan itu Wisnu, penguraian itu Siwa. Nah, itu sebenarnya ya logika proses ya dalam artian memahami bahwa sebab akibatnya ini berkembang menjadi logika proses. Jadi panjang sebab akibatnya menjadi rantai menjadi sebuah proses. Ini logika proses. Jadi logika proses ini menurut saya ini adalah logika pengembangan pengetahuan. Contohnya itu ya dari keyakinan berkembang menjadi asumsi, biasa menjadi teori, menjadi fakta. Jadi fakta diuji lagi, jadi keyakinan, asumsi, dasar, teori, fakta, terus pengetahuan berkembang. Ini sebuah logika proses. Nah, ini selanjutnya setelah logika sebab akibat berkembang ke sini. Tapi kalau mana logika sebab akibat, logika prosesnya nggak jalan ini. Kita nggak paham proses, maunya terpaku pada sebab akibat aja kan gitu ya. Kalau terpaku benar salah, terpaku sebab akibat aja. Mikirnya nggak panjang lah istilahnya kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu, mikirnya nggak panjang. Terus terfokus pada kesalahan orang lain, merasa saya benar, dia salah, gitu aja mikirnya kan. Nggak paham kenapa sih orang melakukan kesalahan ini kan gitu. Kalau kita mengembangkan logika proses, kita akan bisa memahami kenapa sih orang itu jahat sama saya, kalau misalnya orang itu jahat ya kayak gitu. Lebih jauh lagi, kenapa saya tersakiti? Nah itu lebih jauh lagi pemahamannya. Kok dia jahat, kok saya tersakiti? Nah, terjadi gitu. Jadi nggak hanya sederhana terpaku pada sebab akibat. Ini pengembangan logika proses. Jadi itu tidak terjebak di dalam paham dan sebagainya. Kita mengembangkan rasa waspada dan rasa antusias. Nah, ini bisa berkembang. Makanya ilmu itu
rata-rata anak-anak ya berkembang. Kalau di dinas spiritual itu kan ada apa, ungkapan yang namanya manifestasi ya. Manifestasi itu menurut saya ya ini di sini ini. Jadi ketika keyakinan berubah menjadi fakta, itu manifestasi berdasarkan ilmu pengetahuan. Contoh manifestator yang ulung itu ya Albert Einstein. Keyakinan dia kembangkan menjadi teori, teorinya menjadi fakta. Nah, menariknya fakta ini kan ternyata pada saat ini berubah-ubah faktanya. Dalam artian fakta universe ya. Kita nggak tahu nih semesta kita seperti apa. Kita kan ada yang bilang apa multi universe, ada yang bilang paralel dan sebagainya. Nah, berarti kan fakta ini masih terus berubah-ubah seperti itu. Bisa jadi fakta ini nanti lama-lama akan mengikuti keyakinan kita. Jadi tidak keyakinan lagi mengikuti fakta, tapi fakta mengikuti keyakinan. Seperti itu. Bisa jadi nantinya seperti itu ketika ilmu pengetahuan akan semakin berkembang kayak gitu. Jadi nggak terpaku. Jadi jangan bilang ilmu pengetahuan itu harus logis, harus sesuai fakta. Faktanya sendiri juga berubah kan gitu. Tapi tetap logika prosesnya digunakan. Jadi dari keyakinan jadi asumsi, berdasarkan teori jadi fakta. Jadi logikanya dalam melakukan manifestasi pun tetap menggunakan logika. Tidak hanya sekedar yakin ya, nggak seperti itu juga. Ada proses logika berpikir di dalamnya. Nah, itu menurut saya. Di sinilah logika proses, posisi letak logika proses. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, yang terakhir ini logika kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan tanpa kebijaksanaan sama dengan bencana. Ilmu pengetahuan menjadi kebijaksanaan sangat penting. Nah, kebijaksanaan ini nanti terkait dengan ego, emosi, dan naluri. Nah, kan ya paham kebijaksanaan menurut saya ya. Paham kebijaksanaan kalau kita tidak memahami apa itu ego, apa itu emosi, dan kaitannya dengan naluri kita. Karena ego sama naluri itu sangat terkait ya. Jadi kita untuk memahami ego, kita harus bisa memahami naluri. Seperti itu. Dan emosi dan naluri juga sangat terkait. Baru kita bisa melogikakan kebijaksanaan. Karena orang yang bijaksana ya orang pasti ada kaitannya dengan ego kan seperti itu. Kira-kira gitu. Nah, ini akan nanti menjadi pembahasan kita di untuk memahami kebijaksanaan, untuk memahami ego, karena kita di dunia spiritual sangat sering ya bersinggungan dengan yang namanya ego. Jadi nanti di program berikutnya hal tersebut. Jadi untuk logika kebijaksanaan tidak dikupas di saat ini, tapi nanti dibahasnya. Oke, lanjut. Jadi mari kita shift your perception. Ini grupnya Pak Andreas, CP. Persepsi yang berkembang saat ini adalah rasa takut sebagai sesuatu yang wajar. Nah, ini mulai kita rubah persepsi kita nih, kayak gitu kan. Bahwa waspadalah yang kita kembangkan, eling lan waspada, kan gitu. Eling lan antusias juga termasuk. Jadi antusias dengan rasa mawas diri. Terus anak harus takuti. Nah, ini juga harus tinggalkan. Nah, ini juga harus dirubah persepsinya. Jangan lagi memanfaatkan rasa takut untuk mengontrol orang lain. Gitu. Tapi gunakan rasa waspada, gunakan logika berpikir. Oke. Intinya itu di memori. Jadi memori itu kan pengalaman ya, pengalaman yang kita alami. Kita mau isi memori waspada atau memori rasa takut kan gitu. Bagi yang Anda sendiri sering nanya nih, kalau kita yang udah tua-tua nih gimana, yang udah senior maksud saya, yang udah terlanjur gitu kan, ya kita urai memorinya karena takutnya memori. Kegantungan, kemelekatan itu dasarnya memori semua itu sebenarnya. Itu kita bisa urai, kita bisa menggunakan berbagai teknik untuk mengurai itu. Gitu. Sementara untuk anak-anak kita
memori antusias seperti itu. Jadi tidak ngeblank ya ketika menerima ancaman. Oke. Nah, tadi ada distopia, nah ini utopianya. Jadi manusia kembali kepada rasa waspada, berawal dari pola asuh eling lan waspada, eling lan antusias. Jadi kita antusias pun juga atas dasar rasa eling gitu, rasa mawas diri gitu kan. Nggak robot capasin rasa antusiasnya kan gitu kan. Jadi ada rasa elingnya juga. Terus melakukan pemulihan berbagai bentuk gangguan psikologis yang bersumber dari ketakutan dan kecemasan dan keserakahan kembali ke dalam bentuk eling dan waspada. Nah, baru kita on the track, kembali ke jalur ke evolusi, yaitu evolve kan gitu, berkembang gitu kan, kembali mengembangkan diri ke jalur evolve. Ini utopianya yang saya dan rekan-rekan coba ke sana. Oke, selesai ya. Terima kasih atas waktunya. Terima Cepat. Terima kasih Pak Bayu Jatmiko yang telah memaparkan panjang lebar meskipun diganggu oleh sinyal ya. Sinyalnya naik turun. Dari lokasi yang pas lagi nanti ini. Dan kali ini. Monggo, Bapak Ibu barangkali masih ingin diskusi dengan Pak Bayu, dipersilahkan. Ya, ini ada Bu Yayu, ada Bu Maria, Pak Rudi, Pak Edward, Bu Jen. Dipersilakan, monggo barangkali ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Bayu. Nah, ini ada Kak Bayu, kalau waspada itu apakah sama dengan awareness? Feelingnya jalan nih Natali ini. Karena Natali ini bagus. Hanya bagus sekali. Ya, kalau awareness maksudnya harus lengkap kalau menurut saya. Awareness itu jadinya eling lan waspada. Itu awareness. Jadi aware menjadi aware. Gitu. Aware itu kan kayak pengawasan. Jadi apakah sama ya basicnya awareness, basicnya eling dan waspada kan gitu. Itu awareness seperti itu. Jadi dia sifatnya memang dasarnya adalah mengawasi semuanya, mengawasi segalanya. Mengawasi segalanya, awareness itu kan, atau rasa eling itu dia mengawasi segalanya, termasuk mengawasi ancaman maupun rangsangan. Nah, akan menjadi waspada apabila yang muncul adalah ancaman. Akan menjadi antusias, awareness itu akan menjadi untuk antusias apabila yang muncul adalah rangsangan, kayak gitu. Tapi ketika tidak muncul apa-apa, ya dia hanya mengawasi saja, mesti pengawasan. Itu awareness. Itu kalau di otak manusia itu adanya di hipotalamus ya, di hipotalamus ya, iya betul ya, hipotalamus itu yang mengawasi seluruh kerja tubuh, organ tubuh, seluruh indera. Nah, itu fungsinya di situ. Jadi jawaban Natali, karena Natali ya betul, bisa disamakan terserah Elina Nafada. Kira-kira itu jawabannya. Sudah dijawab ya, antara waspada dan awareness oleh Pak Bayu. Barangkali ada lagi yang lain. Silakan. Oh iya Kak Bayu siap, thank you. Jawaban Natali. Mana yang lain? Itulah hebatnya ini ya, leluhur kita ya, dengan istilah eling dan waspada itu luar biasa. Jadi dari aware menjadi beware. Awareness menjadi beware.
Kalau kita ingin memahami ego ya memang kita harus mulai dari sini sih menurut saya. Ego itu apa sih kan kayak gitu kan. Nah, kita harus mulai dari merubah persepsi dulu mengenai waspada dan rasa takut. Nampaknya sinyalnya Pak Nah, Bayu. kali open mic aja, open video. Sip, sip. Naluri dan insting itu gimana Kak Bayu? Sama nggak? Insting dan naluri. Kita bahas naluri dulu aja. Nanti di kesempatan lain lah kita bahas. Soalnya cukup panjang ya. Insting itu kan lebih ke bilangnya kalau insting itu lebih ke hewan ya. Naluri juga hewan juga sih sebenarnya. Sama aja gitu kan. Cuman untuk memahami naluri nanti di sesi yang lain ya. Soalnya panjang nih naluri. Ceritanya panjang. Tapi yang pasti kalau ya mengenai ego ya, ego dan naluri itu ego itu kan bagian dari kepribadian yang bersentuhan dengan realita. Nah, terutama yang bersentuhan kan naluri. Naluri kita bersentuhan dengan realita itu jatuh sama ego. Makanya kaitannya cukup kompleks ya. Gitu. Kalau coba saya elaborate ya, kalau insting itu lebih lebih otomatis mungkin ya dibanding naluri ya. Naluri itu lebih luas basicnya seperti itu. Jadi kalau insting lebih langsung reaksinya seperti itu. Kalau naluri itu lebih luas. Jadi perilaku insting dan perilaku naluri itu berbeda menurut saya. Kalau insting itu perilaku yang langsung gitu kan, insting menyelamatkan diri misalnya itu langsung refleks. Gitu. Kalau naluri itu ya dorongan yang lebih mendasar. Gitu. Naluri itu dorongan yang lebih mendasar. Kira-kira itu sih. Ya nggak apa-apa Nat. Di sini juga jelek sinyalnya. Ya, kira itu jawabannya. Pak Andreas atau Pak King mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, seperti kebutuhan memakan dan minum itu insting kan. Ya, naluri bertahan hidup. Nah, kebutuhan caranya dengan makan dan minum. Ya, ya sama-sama Kak Natali. Nampaknya dari kita semuanya ini aneh ya Pak Bayu ya. Hari malam ini terkena dampak sinyal yang kurang bagus. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, alhamdulillah. Pada akhirnya ya sampai juga pada 21.47 ini dan masih bertahan di partisipan ini 21 ya, satu yang tadi terpental. Oke, nampaknya
dari Bapak Ibu partisipan ini entah karena jaringan atau karena memang sudah paham dengan yang disampaikan Pak Bayu ya sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Atau malah bingung. Ya, mudah-mudahan tidak. Atau kalau bingung beli saja bukunya Pak Bayu. Iya, boleh, boleh. Tersedia di sudah nih di Kalau di Tokopedia ada, Tokopedia. Kalau Gramedia online, dalam Gramedia online ya, dalam artian PDF ya, bukan bukan buku cetak. Itu kalau lihat saya langsung juga bisa beli saya langsung. Ya, saya belum pernah kasih ke Natali. Nanti saya kasih langsung aja kalau Natali. Wah, hebat. Saya dari Ada tadi. bonus aneh nih Natali. Udah slide, boleh slide. Natalia itu dikasih sama Mas Bayu soalnya rajin nanya. Iya, bonus malam ini. Ini tadi yang paling aktif ini Natali. Pak Andreas, monggo Pak Andreas. Wah, muncul di akhir ini lakon ini. Kalau saya sih sama Mas Bayu ini sudah diskusi banyak panjang lebar. Udah Mas Bayu ya jawabannya ya pasti seperti itu. Intinya sih apa namanya waspada itu ya, waspada. Eling lan waspada. Eling lan waspada. Cuman tadi ada tambahan eling lan antusias ini. Itu menarik. Itu kalau bahasa Inggrisnya apa Mas Bayu? Nggak ada itu. Itu karangan sendiri. Itu karangan sendiri ya, Wak. Karangan sendiri. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Ayo dilanjut. Ya. Jadi kan kita kalau antusias terhadap sesuatu kan juga tetap harus ada rasa elingnya kan, rasa mawas dirinya kan gitu. Nggak bisa biar nggak geragas aja. Gitu. Monggo Pak Halim. Dinantikan. Malam Pak Halim. Iya, selamat malam. Tapi nggak ada sesuatu yang perlu saya tanyakan ini ke Pak Bayu. Nggak ditanyakan Pak, di-sharekan pengalamannya. Iya, kadang-kadang mengatasi rasa takut, kecemasan ini kan susah ya. Meskipun secara intelektual kita sudah katakanlah bisa mengerti gitu kan. Dulu kalau dibilang itu kan ada yang perlu ditakuti adalah ketakutan itu sendiri gitu kan. Betul. Itu dari Abraham Lincoln atau siapa itu kan udah diajarkan, kita udah ngerti, udah sadar, tapi kadang-kadang merasa takut, rasa cemas itu kan nggak bisa hilang dengan kita mengerti gitu saja kan. Nah itu tuh faktor-faktor yang susah dipecahkan gitu. Meskipun yang sudah umur sudah sampai mencapai kepala 5 gitu kan, hampir kepala 6, tapi rasa ketakutan, kecemasan itu kan susah hilang ya. Meskipun kita sudah diajari meditasi gitu kan, menghilangkan kemelekatan gitu kan, tapi tetap saja susah hilangnya itu kan. Lalu aja ada yang menempel seperti itu kan. Ya meskipun kita diajari ilmu etika Jawa sama Magnus Suseno itu yang katanya keseimbangan, keselarasan, bahkan saya sampai merumuskan rasa penguasaan diri itu. Tapi rasa kecemasan tuh nggak hilang ya.
tema kecemasan tuh tetap menggema di Eropa itu, bahkan sampai akhir-akhir ini tema-tema angst ya, rasa kecemasan itu di kaum eksistensialis itu tetap ada. Nah, sepertinya ada yang susah dimengerti dari rasa kecemasan itu sendiri gitu. Nah, itu kalau pengalaman saya sih seperti itu gitu ya. Sesuatu yang susah dimengerti gitu. Nah, kalau memang penguasaan dirinya kuat tuh mungkin bisa teratasi lah. Tapi kadang-kadang pasti ada muncul seperti itu. Ya, meskipun saya banyak ya hidup bergaul dengan orang-orang seperti Badui, orang Kajang, Samin gitu. Ya tetap aja itu tuh ada gitu, nggak hilang juga. Meskipun dengan lelaku apa puasa meditasi itu nah itu kalau saya sih susah sebetulnya kadang-kadang gitu. Bukannya itu manusiawi ya Pak Halim, kan yang penting sudah meditasinya, kemelekatannya ini benar-benar sudah disadari, dipahami, dan ketakutannya sendiri itu kan itu manusiawi sekali kan. Kecuali itu tadi di awal materinya Pak Bayu tadi, kalau ketakutan miskin akhirnya berani korupsi, ketakutan miskin akhirnya berani berbuat jahat. Nah itu yang ya, mungkin kemelekatannya yang lebih kuat di dalam diri seseorang itu ya. Ya belum tahu juga ya. Kalau toh orang miskin ya di Baduy itu kalau kita pandang secara itu miskin kan? Nggak boleh kaya, tapi ketakutannya nggak seperti orang kota juga. Dan orang politik, orang yang korupsi itu sadar betul kok dia melakukan korupsi, dia sadar betul melakukan kejahatan ya. Tapi apakah kalau rasa takut itu mungkin sudah teratasi ya, tapi rasa cemas itu pasti ada, selalu muncul gitu. Dan tema-tema di eksistensialis itu angst ya, angst, rasa cemas itu pasti selalu jadi pokok bahasan itu sebetulnya. Sharing yang menarik Pak Halim. Ya memang kita memang terus berusaha mengupdate ya, mencari teknik-teknik yang pas untuk mengurai kecemasan ya. Kita pakai bahasanya, kalau saya pribadi pakai bahasa mengurai, bukan mengurai. Jadi ibaratnya itu ya kita berusaha lah. Kita nggak tahu tekniknya yang paling pas seperti apa, tapi kita terus melakukan uji coba terus ya, seperti itu untuk bisa mengatasi ini. Setidaknya kalau yang dari buku saya yang saya tawarkan adalah kecemasan itu diperlakukan sebagai sebuah memori, sebuah ingatan, memori reaksi fisik, bukan memori dalam artian memori visual ya, tapi memori reaksi fisik dalam artian fisik kita mempunyai memori-memori bereaksi tertentu menghadapi ancaman tertentu. Nah, seperti itu. Jadi kecemasan itu adalah reaksi fisik terhadap stimulus tertentu kayak gitu. Nah, memori-memori itu yang kita perlakukan itu sebagai memori yang bisa kita urai seperti itu. Fokus di ingatan-ingatan perasaan reaksi fisik itu yang bisa kita urai. Tapi saya sendiri tidak bilang teknik ini pasti berhasil ya. Karena terus diperbaiki semakin efisien, semakin bermanfaat seperti itu. Kalau saya di klien-klien saya ya saya minta seperti itu teknik mengurai memori dengan pernafasan seperti itu. Pernafasan ini kalau di yang lain kan meditasi atau dengan zikir gitu kan Mas Bayu. Ya, betul. Jadi pertama kali untuk menghilangkan, bukan menghilangkan secara total ya, memupuskan rasa takut itu dengan logika dulu, kemudian berzikir atau meditasi atau kita melakukan pernafasan itu tadi. Kemudian itu termasuk terapi juga kan untuk pernafasannya itu.
Iya, betul. Jadi ini sih teknik yang dipakai oleh beberapa hipnoterapis ya. Ternyata seperti itu. Jadi kalau boleh saya praktekkan di sini ya, Ibu Mi ya. Coba. Kayak gitu. Jadi pertama pasti relaksasi dulu ya. Semua teknik seperti itu. Masuk dalam kondisi relaksasi, relax, ambil nafas, relax, bernafas. Nah, kemudian teknik kedua adalah karena ini sifatnya memori, kita visualisasi. Kita visualisasi atau kita ingat kembali kejadian-kejadian, kita ingat kembali kejadian yang membuat kita emosi. Kita ingat kembali kejadian misalnya emosi yang membuat kita marah, buat kita sedih, kita ingat kembali sambil relax, tarik nafas, relax, santai sambil kita ingat kembali kejadian tersebut. Dan emosional tersebut ingat kembali sampai kita merasakan perasaan tidak nyaman di tubuh. Nah, ini salah satu kuncinya. Sampai kita merasakan perasaan tidak nyaman di tubuh karena emosi kecemasan, takutan ini adalah memori reaksi fisik. Jadi fisik kita akan bereaksi. Kita rasakan bagian-bagian tubuh tidak nyaman, bisa di dada, bisa di tenggorokan, bisa di perut, bisa tidak nyaman tersebut dirasakan, sambil relax, terasakan kita fokus ke perasaan tidak nyaman tersebut, kita fokus perasaan itu, kita hanya fokus ke rasa tersebut, kejadiannya nggak usah diingat-ingat kembali, hanya fokus di rasa tidak nyaman tersebut, bisa di perut, bisa di dada, bisa di leher. Oke, rasakan, kemudian seiring keluarnya nafas lewat hidung, rasakan rasa tidak nyaman itu ikut terurai. Seiring hembusan nafas lewat hidung, rasakan rasa tidak nyaman itu yang ada di fisik, ada di entah itu di perut atau di dada atau di telinga, itu ikut terurai menyebar ke seluruh tubuh. Terus rasakan terus seiring dengan nafas keluar hidung. Terus rasakan itu ikut terurai. Terus rasakan. Oke, bagus. Terus lakukan senyamannya aja. Tidak perlu sampai benar-benar hilang. Kalau merasa sudah cukup, cukupkan sudah. Diselesaikan saja. Kayak gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu teknik sederhananya, tapi harus diulang 3 kali sehari kayak minum obat. Nggak perlu lama, tapi konsisten. Sehari 2 kali minimal, atau sehari 3 kali. Nah, itu untuk mengurai emosi-emosi. Kalau yang trauma sih kuat ya. Pertama emosi-emosi kuat, emosi-emosi yang rasanya kuat itu mudah sekali terurainya. Kayak trauma-trauma itu, kalau ada kejadian-kejadian menyakitkan, kalau klien-klien saya itu bisa dia mengurai emosinya. Ada yang klien saya yang sama ibunya bertengkar gitu kan. Akhirnya dia setelah melakukan ini berani ngomong. Akhirnya dia ada keberanian untuk ngomong untuk ke orang tuanya gitu kan. Speak up lah seperti itu. Dan ini bagus untuk emosi-emosi yang kuat. Tapi itu tadi harus 3 kali sehari. Nggak perlu satu sesi, nggak perlu lama, yang penting rutin melaksanainnya. Gitu. Jadi ini saya sih bilangnya kayak memodifikasi memori reaksi. Jadi memori reaksinya itu diurai kayak gitu. Jadi ingatan-ingatan yang tadinya menghasilkan memori reaksi fisik, apa bayangan-bayangan yang menghasilkan memori reaksi fisik, memori kita udah nggak bereaksi lagi nih. Reaksi kita, fisik kita nggak bereaksi lagi nih. Kecemasan kita nggak muncul lah istilahnya gitu. Takutan kita nggak muncul, atau kemarahan kita nggak muncul. Kayak gitu, jadi tekniknya kayak gitu. Itu yang ya terus saya perbarui sih. Saya berusaha untuk supaya lebih semakin efektif. Kira-kira begitu. Saya sendiri masih jalanin. Kalau saya terpancing emosinya ya saya lakukan sehari 2 kali 3 kali gitu rutin. Tapi kalau lagi nggak ada apa-apa saya nggak ngelakuin juga. Kalau nggak ada emosi yang mengganggu ya saya nggak praktekin juga.
Seperti kalau ada emosi-emosi yang mengganggu. Kira-kira gitu tekniknya sih Ibu Umi. Untuk Atau setiap pagi kita berusaha istilahnya Jawa itu meleremkan batin ya dengan cara kalau ini kan ada yang meditasi dengan zikir itu kan paling tidak kan sudah mengurai ya. Bisa ya. Ya, jadi pandangannya kan persepsi yang kita perlu rubah adalah kalau emosi itu adalah memori reaksi kan. Itu yang jadi itu bisa kita urai sebetulnya. Itu kan memori itu kan energi ya. Jadi ada reaksi fisik itu kan menimbulkan energi itu yang kita urai gitu supaya ketika ada kejadian itu lagi reaksinya nggak sama lagi. Reaksinya waspada bukan takut lagi. Reaksinya waspada bukan cemas lagi kayak gitu. Reaksinya waspada bukan serakah lagi. Nah, itu dia. Kalau kita semuanya bisa seperti itu. Iya. Jadi ngeliat uang gimana cara ngelatihnya supaya nggak hijau gitu kan. Bisa seperti itu. Bisa kan seperti itu. Kayak bucin juga bisa, misalnya bucin. Ya kan. Nggak bisa ngelepasin bayangan gitu, ya itu diurai gitu. Jadi ketika membayangkan udah nggak muncul lagi perasaan itu. Perasaan posesifnya nggak akan muncul lagi. Kayak gitu itu juga bisa diurai. Kayak gitu. Ya kita terus berusaha untuk dengan kemajuan pemahaman, pengetahuan gitu kan. Kita berusaha memperbaiki, terus mengasah teknik menjadi lebih akurat, lebih efektif ya. Karena memori emosi sebagai memori reaksi fisik ini termasuk pengetahuan baru ya, belum terlalu lama ya, karena berkat neuroscience ya. Jadi emosi itu adalah reaksi fisik yang disimpan di amigdala. Jadi memori reaksi fisik yang disimpan di amigdala. Ini beda sama zamannya Daniel Goleman ya. Daniel Goleman kan amigdala itu letak emosi kan gitu. Jadi emosi itu bukan memori tapi emosi udah ada dari sananya seperti itu. Jadi kalau di akhir-akhir ini mulai muncul pemahaman bahwa amigdala itu menyimpan memori reaksi fisik. Jadi bukan emosi, bukan tempat emosi tapi tempat menyimpan memorinya. Dan kalau memori berarti bisa diurai. Seperti itu. Bisa di-replace gitu. Kira begitu tekniknya. Mungkin perlu dibedakan ya antara ketakutan dan kecemasan gitu ya. Kalau ketakutan itu saya lebih melihatnya ke arah lebih visual gitu. Nah, tapi kalau yang kecemasan ini kan lebih kepada emosi atau memori yang mengendap ya. Memori-memori masa lalu yang terus mengendap yang seringnya secara tidak sadar kita digerakkan oleh memori-memori itu kan gitu. Ya, meskipun itu tahu bahwa itu adalah gerakan kita, tapi munculnya sering nggak kita sadari gitu loh. Tiba-tiba muncul sendiri gitu kan, seperti yang nggak kita kehendaki gitu kan. Nah, saya nggak kepingin seperti itu, tapi tiba-tiba kok saya ngomongnya nerocos seperti ini gitu. Ya, memang kan. Ya, betul banget. Dibedakan antara tadi ya, yang ketakutan sama kecemasan. Nah, sehingga kecemasan inilah yang selalu menjadi tema-tema para kaum eksistensialis itu. Kalau ketakutan itu kan sifatnya bisa dipelajari secara intelektual ya. Tetapi yang angst ini, yang kecemasan ini, yang itu tema-tema yang lama selalu muncul lagi di setiap novel, setiap apa itu. Dan Edgar Allan Poe itu kan juga mengekspos itu ya gitu. Ya, karena ya. Nah, dulu di meditasi juga gitu tuh sama si Udoyo Hupudio itu kan yang pakai vipassana itu ya. Jadi bukan olah napas kalau pentingnya ya. Yang perlu ini kan kalau napas kan fisik aja gitu. Memori itu kan lebih ke pikiran ya. Jadi yang lebih dikoreksi itu pada pikiran gitu. Jadi meditasi itu adalah upaya untuk membuat pikiran berhenti. Karena pikiran ini kan sesuatu yang susah berhenti kecuali kita tertidur ya.
pikiran itu kalau kita keadaan terjaga saja, itu kan pasti kita memperhatikan sesuatu atau melakukan konsentrasi gitu kan, atau membaca sesuatu. Atau kalau enggak secara enggak sadar kita tuh seperti melamun, kebawa ngelamun. Setelah berjalan agak lama baru sadarkan kita ngelamun gitu kan. Nah, bahkan waktu kita konsentrasi tiba-tiba dibelokkan dengan lamunan gitu. Nah, itulah yang diajarkan dulu di meditasi vipassana itu supaya pikirannya berhenti gitu. Nah, tampaknya itu sesuatu yang mustahil, tapi setelah dilatih itu ada sepersekian detik itu pasti kita mengalami. Ya, akan berhenti. Nah, mungkin kalau berhentinya lama kayak seperti Buddha itu kan, berhenti pikirannya lama, seperti nggak sadar, tapi nggak makan, nggak minum pun tetap bisa hidup gitu ya. Gitu. Nah, pada saat pikiran berhenti itu katanya jantung itu bekerja maksimal sekali. Begitu bekerja maksimal dia mengolah oksigen itu, ya, mengolah oksigen menjadi apa itu? Untuk masuk ke sel-sel darah itu, ya. Kadang-kadang membuat orang-orang bisa jadi agak melayang gitu ya. Tapi saya nggak tahu sampai melayang beneran nggak tahu, tapi sepertinya ada itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, saat pikiran berhenti semakin panjang, semakin lama, itu dia bisa menghapuskan memori itu. Endapan-endapan itu yang bisa seperti terhapuskan gitu. Nah, itu kan kira-kira kalau dulu pelajaran yang saya pernah saya pernah terima itu dulu. Itu aja share dari saya, Pak Bu. Ya, menarik sekali. Terima kasih, Pak Halim. Ya, jadi kalau untuk kecemasan itu kan memang adalah ketakutan terhadap hal yang tidak pasti. Itu istilah psikologisnya ya. Nah, terhadap hal yang tidak pasti ini sebetulnya berkembang dari persepsi manusia. Nah, ini fungsi kognitifnya bekerja berarti kan. Nah, tadi soal pikiran itu kan. Jadi memang double kan, satu reaksi fisik dari ketakutannya, satu lagi dari persepsinya dia kan gitu. Berkembang sebenarnya kalau dasarnya waspada, persepsi dia itu berguna gitu kan. Dasarnya bukan takut tapi waspada gitu ya, persepsi dia berguna untuk antisipasi. Cuman karena dasarnya takut ditambah persepsi dia mengenai hal yang tidak pasti itu jadinya kecemasan. Maksudnya seperti itu sebenarnya kecemasannya. Nah, kalau mengenai tadi soal pengendalian pikiran dan berbagai ajaran tentang mengenai hal itu ya itu sangat menarik ya. Nah, nanti hubungannya sama ego. Istilahnya itu sama karena ego kan juga memiliki memori juga lebih luas lah sebenarnya, lebih luas. Nanti pembahasan selanjutnya mengenai ego itu menarik. Butuh ya Pak Pri ya. Butuh pembahasan khusus itu ya. Iya, ego, itu ya. entar tuh hubungannya sama ya betul. Ego itu nanti ada pembahasan khususnya mengenai ego, itu menarik. Kita pahami ego lebih jauh baru kita bisa membedah itu apa sih sebenarnya fungsi ego itu dulu mungkin dari awal ya. Apakah benar ego itu harus dihilangkan, harus diurai kayak gitu kan? Hubungannya apa dengan tadi? Perlu diagendakan untuk membahas ini ya. Ya, karena masih luas lagi. Nanti juga ada hubungannya dengan kecemasan yang muter-muter tadi kan, yang nggak bisa nempel terus aja gitu kan. Memang itu ada hubungannya dengan ego dalam artian tadi yang ya pas soal melepas ego segala macam kayak gitu-gitu. Ada hubungan juga tadi dengan logika kebijaksanaan ya, dalam artian kemampuan kita berpikir secara bijaksana. Cukup kompleks ya, cukup bisa hanya dengan pemahaman waspada dan takut ini aja, nggak bisa. Belum, ini hanya titik dasar fondasi dasar kita, bagaimana kita mengembangkan sikap rasa waspada dan rasa takut, bagaimana kita menyikapinya rasa takut dan mengembangkan sikap waspada, seperti itu sih kira-kira. Terutama untuk generasi penerus ya, kita isilah memori-memorinya. Ya mudah-mudahan generasi penerus ya lebih banyak waspada ya daripada kecemasannya ya. Sehingga bisa ya mendekati orang Badui ya. Gitu. Saya lihat begitu juga ya. Kadang-kadang perbuatan baik buruk itu pun juga nggak ada hubungannya dengan rasa takut atau kecemasan atau rasa dosa gitu ya.
kalau kita lihat tadi cerita pewayangan itu, Krishna itu kan sadar betul dia berbuat nggak bagus, tapi dia bisa menguasai semuanya itu gitu loh, ya. Dia menyuruh Yudhistira berbohong, ya kan? Dia mengesahkan, menyuruh si Bima memukul pahanya si Duryodhana yang sebetulnya nggak di aturan peperangan kan nggak disahkan itu. Tetapi dia tahu Duryodhana tuh bagian lemahnya itu di pahanya kan gitu. Karena nggak dilihat sama ibunya. Nah, banyak orang juga gitu dengan sadar diri bahwa apa yang dia lakukan tuh ya nggak bagus, nggak apa, tapi dia tetap yakin saja, dia tetap menguasai diri saja, nggak takut saja sebetulnya. Nah, kadang-kadang perbuatan baik buruk itu pun nggak ada hubungannya dengan rasa takut atau tidak gitu ya. Kalau saya amati begitu sih. Ya, menarik Pak Halim. Ya, memang salah satunya kan yang mempengaruhi baik dan buruk kan persepsi ya. Sekarang juga orang lihat menurut persepsi A itu baik, persepsi B itu buruk, ada juga persepsi ya ini nggak baik, nggak buruk kok biasa-biasa aja kan gitu juga sih. Memang banyak faktor juga sih untuk mengenai baik dan buruk gitu seperti itu. Yang bahayanya kan kalau kita melekat ya. Sebenarnya yang bukan bahaya baik buruk, kita melekatnya aja itu kan. Melekat ya entah di baiknya aja atau di buruknya aja, nah gitu itu yang bahaya. Kira-kira sih. Ya memang ada banyak varian ya. Karena itu tadi disinggung soal ketakutan, kecemasan gitu. Sehingga pikiran saya jadi melayang gitu loh, memori saya melayang ke yang lain-lain gitu ya. Nah, karena ada banyak juga faktor-faktor kecemasan yang ada unsur dari luarnya gitu. Nah, itu kalau saya amati itu ada persoalan yang ada kadang-kadang saya dapati juga ada unsur gaib lain yang nempel di dia yang membuat seperti itu. Nah, itu kadang-kadang agak susah itu. Ya, betul. Belum urusan goibnya ya. Ya. Ngalami sendiri gitu. Belum waktunya saya membicarakan sesuatu ya, yang terutama berhubungan sama gaib itu. Nanti kalau saya paksa ngomong, pasti saya ngacok ngomongnya gitu. Nah, kalau saya dapat izin, malah lancar gitu. Nah, itu juga saya belum lagi. Banyak ngalami hal yang kayak gitu. Mungkin begitu aja dulu, Pak Bayu. Makasih nih sharingnya. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya. Memang tadi ya masuk ke fakta kan. Fakta universe-nya apa sih kita belum tahu ya. Kita masih terus merubah keyakinan yang terus berkembang jadi teori kan sesuai dengan fakta, dan kadang-kadang faktanya kita bikin sendiri lama-lama kan gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak King ya. Mas King, apakah Pak Bayu sudah bebas dari rasa takut dengan berlatih pernapasan yang baru disampaikan? Terima kasih ya. Ini pengalaman saya pribadi memang Pak King. Jadi saya kemarin ini juga kecil ada masalah saya kemarin ini ya, kemudian saya sebarkan. Ternyata bisa gitu loh. Dan ternyata hanya dalam waktu seminggu 3-4 hari atau seminggu gitu, masalah nggak berlarut-larut. Emosi cukup kuat padahal emosinya itu bisa terurai gitu kan, perasaan emosi kuat itu cukup terurai, bisa netral lah seperti itu. Jadi ya saya juga memang praktekkan sendiri juga, cuman apakah benar-benar bersih ya nggak juga lah kalau untuk bersih ya. Benar-benar bersih tanpa rasa takut ya nggak juga, masih ada lah gitu. Seperti itu. Cuman ya kita usahakan generasi penerus kita ya semakin menipis. Kalau benar-benar free gitu ya nggak, menurut saya sih nggak ada ya. Pasti ada memori-memori kejadian takut itu pasti ada menghiasi memori kita. Cuman sedikit mungkin ya jumlahnya sedikit gitu kan. Sebenarnya mungkin ya rasa waspadanya yang diperbanyak kayak gitu sih. Lebih seperti itu sih. Pak King. Ya, terima kasih Pak Bayu, bagus. Ya. Menarik ini Pak. Ya, terima kasih. Saya suruh klien saya sih seperti itu ya. Sehari 3 kali nafas gitu.
diingat dulu kejadiannya sampai dia ingat, habis itu diurai. Ntar ulang lagi, entah ke sorenya atau malamnya, diingat lagi kejadiannya, rasa nggak enak lagi, urai lagi. Terus saya diulang sampai ketika mengingat udah nggak rasa apa-apa lagi. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah pukul 22.18. Oke, next time kita lanjutkan yang tentang ego tadi ya Pak Bayu ya. Ya, mungkin sebelum ego, emosi dulu ya. Soalnya katanya sama naluri dan emosi ya. Naluri dan emosi itu katanya sama ego itu kuat sekali. Jadi mudah-mudahan kalau kita bedah, kita bisa paham lah. Ya, kita bisa bagaimana sih cara kita memperlakukan ego yang baik dan benar. Ya, siap. Ditunggu sharingnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta jagongan pada malam hari ini, studi bareng pada malam hari ini telah dikupas tentang rasa takut dan waspada ini tentunya mengatasi rasa takut agar kita senantiasa eling lan waspada gitu nih Pak Bayu ya. Baiklah, untuk studi bareng malam hari ini akan ditutup dengan info kasih daya kasih sayang yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto Philip. Pada Pak Rudianto Philip dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Bayu sudah ngisi. Sama, terima kasih Pak Rudi. Ya, selanjutnya jangan lupa ngisi lagi Pak. Ya. Siap. Ya. Mari kita sebelum kita akhiri dengan info kasih sejenak. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih disampaikan kepada Pak Bayu, kepada Rudianto Philip, juga kepada semua partisipan yang sampai malam hari ini masih mencapai 21 partisipan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa yang diharapkan ya, eling lan waspada tadi. Demikian Bapak Ibu peserta bincang malam hari ini. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin untuk NLG. Selamat malam buat semuanya.